Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Meristi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai kontrak bisnis. Apa definisi kontrak bisnis? Kontrak itu sendiri berasal dari istilah perjanjian. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak, di mana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Sedangkan bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai nilai komersial. Jadi, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan unsur bisnis yang berarti bernilai komersial. Dengan kata lain, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Bentuk-bentuk kontrak bisnis yaitu ada kontrak tertulis dan kontrak tidak tertulis atau lisan. Kontrak tertulis merupakan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris. Yang kedua yaitu kontrak tidak tertulis. Kontrak atau kontrak lisan merupakan sebuah perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak secara lisan. Apabila terjadi perselisihan di dalam kontrak lisan, maka alat bukti yang sah ketika terjadi perselisihan yaitu pertama bukti tulisan, yang kedua bukti dengan saksi, ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan kelima sumpah. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah. Jenis-jenis kontrak bisnis. Pertama, kontrak menurut sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Yang kedua, kontrak menurut namanya. Ada kontrak nominat dan kontrak innominat. Kontrak nominat atau kontrak bernama adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata. Yang termasuk dalam kontrak nominat adalah jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam, pemberian kuasa, sewa menyewa, dan lain-lain. Kontrak innominat atau tidak bernama ialah kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kontrak innominat adalah beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint venture, kontrak karya, keagenan, production sharing, dan lain-lain. Yang ketiga, kontrak menurut bentuknya, kontrak lisan dan kontrak tertulis. Yang keempat, kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa menyewa. Yang kelima, kontrak cuma-cuma atau dengan alas hak yang membebani. Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Yang keenam, kontrak berdasarkan sifatnya. Ada kontrak kebendaan dan obligator. Kontrak kebendaan adalah suatu perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan diubah atau dilenyapkan. Hal demikian untuk memenuhi perikatan. Kontrak obligator merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak. Yang ketujuh, kontrak dari aspek larangannya. Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat-syarat sahnya kontrak. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kehilafan. Yang kedua yaitu kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
Dari kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau disengaja. Yang ketiga yaitu suatu hal tertentu. Yaitu dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan atau objek perikatannya harus jelas. Yang keempat, suatu sebab kausa yang halal. Yaitu sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum kontrak. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Yang kedua, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketiga, asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang. Yang keempat yaitu asas iktikat baik, merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak yang membuat kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak. Yang kelima yaitu asas kepribadian, merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja atau dirinya sendiri. Artinya, perjanjian berlaku hanya untuk para pihak pembuatnya saja. Unsur-unsur kontrak dalam hukum Indonesia. Yang pertama yaitu unsur esensiali, merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini maka tidak ada kontrak. Contohnya yaitu dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli. Kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. Yang kedua, unsur naturalia, merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Contohnya, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi. Yang ketiga, unsur aksidentalia, merupakan unsur yang nanti ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contohnya dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama 3 bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Yang keempat, akibat hukum suatu kontrak. Pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Penyusunan kontrak. Prakontrak itu negosiasi, memorandum of understanding, studi kelayakan, negosiasi atau lanjutan. Yang kedua, kontrak, penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, penandatanganan. Yang ketiga, pasca kontrak, pelaksanaan, penafsiran, penyelesaian sengketa. Yang terakhir yaitu berakhirnya suatu kontrak. Yang diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak, yaitu kreditor dan debitur tentang sesuatu hal.
Berakhirnya perikatan di antaranya itu karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, selanjutnya karena pembaharuan utang atau novasi, yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi, kelima karena percampuran utang atau konfusio, keenam karena pembebasan utang, ketujuh karena musnahnya barang yang terutang, yang kedelapan karena batal atau pembatalan, yang kesembilan karena berlakunya suatu syarat batal, yang kesepuluh karena lewatnya waktu atau kadaluarsa. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.